Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali saya dapat menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini. Luar biasa ya saudara, kita saat ini telah berada di minggu kedua di bulan Maret tahun 2022. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Luar biasa sekali berkat Tuhan yang Dia limpahkan dalam kehidupan saya dan juga saudara sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan juga pikiran kita sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini. Jangan lupa juga saudara, untuk saudara dapat menyiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami semua. Kalau kami saat ini boleh memasuki Tuhan minggu kedua di bulan Maret tahun 2022 ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami Bapa, namun semuanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya karena berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau saja yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Satu pujian yang kira-kira. Haleluya.
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam ibadah online Minggu 13 Maret 2022. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Mintalah maka kamu akan menerima. Mari kita katakan bersama, mintalah maka kamu akan menerima. Ya, mari kita membuka bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Ya. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Dan dalam Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Amin. Ya. Sampai sekarang ini kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Ini adalah tantangan atau tawaran diri Tuhan untuk meminta. Bukan sekedar ayat, tetapi ini adalah sebuah rema bagi kita semua yang hadir di ibadah online pagi hari ini. Karena Tuhan ingin mengabulkan doa-doa saudara. Haleluya. Kalau saudara disuruh minta, ya mintalah. Kalau tidak minta, ya saudara rugi. Minta apa saudara pada pagi hari ini? Kalau saudara belum pernah sama sekali minta apa-apa, padahal mungkin kita sudah pernah, tapi mungkin kita tidak serius, ya, tidak percaya, tidak tahu apa yang harus kita minta. Ya, seringkali mungkin berkata, Tuhan banyak yang saya minta. Tapi Tuhan katakan, yang mana yang kamu minta? Seperti itu. Mari kita melihat saudara-saudara pada pagi hari ini 3 permintaan utama dalam hidup ini. Yang pertama dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Ya, Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya. Kisah Bartimius. Ya, saudara-saudara, sebenarnya ada 2 orang buta ya. Kalau kita compare atau perbandingkan di kitab Injil, ya, salah satunya namanya yaitu Bartimius. Ya, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, ya, Yesus harus melalui kota Yeriko. Dan
pada waktu itu adalah kesempatan terakhir juga buat Yesus. Karena setelah itu Yesus harus mengalami salib ya, untuk kehidupan penebusan bagi seluruh dunia ini ya saudara-saudara. Dan tentunya, pastinya ini adalah kesempatan terakhir pula bagi Bartimius. Kalau Bartimius luput tidak berjumpa dengan Yesus, maka dia adalah Bartimius yang tetap buta. Ya. Bartimius dimunculkan, ya. Bartimius dimunculkan ya, sebagai seorang buta namanya dimunculkan, ya. Bartimius berteriak-teriak dengan begitu keras, Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku. Sampai beberapa kali. Ya, orang-orang di sekitar Bartimius merasa terganggu. Dan Yesus bilang, tolong panggil Bartimius kemari. Apa yang dia minta daripadaku? Ya, mungkin kita juga seperti Bartimius pagi hari ini. Atau beberapa waktu belakangan ini. Kita mungkin juga berteriak-teriak. Ya. Tapi minta tolong apa kepada Tuhan? Apa keperluan saudara? Coba katakan seperti Bartimius. Ya. Bartimius menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia ingin sembuh. Dia ingin melihat. Ya. Dan seketika itu juga disembuhkan. Haleluya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, Yesus katakan seperti itu. Maka Bartimius melihat dan luar biasa. Bartimius melihat, haleluya. Nah, pada bagian yang pertama ini saudara-saudara, kita belajar mintalah apa yang paling saudara butuhkan saat ini. Ya, mintalah apa yang paling saudara butuhkan saat ini. Ya, kalau saudara diminta untuk mencatat semua permintaan saudara, maka sangat banyak sekali. Seperti satu ilustrasi berikut ya. Ada seorang pasien yang datang ke tempat praktek seorang dokter ya, praktek umum. Dan menanyakan tentang sakit penyakitnya. Pasien ini mengeluhkan sakit dada, ya, kemudian sakit gigi, ya, mata, ya, kemudian perut, ya, dan lain-lain. Dan dokter katakan, udah kamu pergi aja ke psikiater ya. Soalnya sakitnya banyak ya. Kompleks begitu ya. Ya. Mintalah hal yang sangat saudara butuhkan. Bukan apa yang saudara inginkan. Ya. Contoh lain lagi dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku akan terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Mereka menyeberanglah, maka menyeberanglah Elisa. Ya. Saudara-saudara, Elisa dan Elia. Elisa sudah setia mengiring Elia, bahkan sampai terakhir. Elia katakan kepada Elisa,
Kamu minta apa? Apa yang engkau inginkan, Elisa? Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Ya. Yaitu 2 kali ganda atau double porsi. Ya. Dia ingin memiliki roh yang seperti Bapak Elia. 2 kali ganda, double porsi. Dan Elia katakan, Elisa, permintaanmu ini sukar. Permintaanmu ini sukar. Tapi kalau engkau setia sampai akhir, bahkan setia sampai engkau bisa melihat Elia, ya, melihat Bapak Elia naik ke sorga sampai akhir, maka permintaanmu yang sukar itu pasti dikabulkan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Elisa mendapatkan 2 kali urapan yang datang dari Tuhan lewat Bapak Elia. Ya, bagian yang kedua ini saudara-saudara, dari contoh ini, mintalah kepada Tuhan hal-hal yang sukar. Mintalah kepada Tuhan hal-hal yang sukar. Hal-hal yang ajaib, ya, hal-hal mujizat kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus minta hal-hal yang sukar, bukan hal-hal yang gampang yang saudara-saudara atau mudah. Mari kita belajar pada pagi hari ini, belajar kepada seorang Elisa. Karena hal yang besar, hal yang kecil, ya, bagi Tuhan itu sama saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mintalah kepada Tuhan seperti Elisa, minta hal yang sukar. Dan kita harus berani ya saudara-saudara. Ini bukan sesuatu yang lebay, bukan sesuatu yang berlebihan. Gereja Tuhan akhir zaman membutuhkan sekali urapan 2 kali ganda. Dan Tuhan inginkan seperti itu. Dan Tuhan senang ya saudara-saudara. Mari kita melihat contoh lain. Nabi Yesaya saat bertanya kepada Raja Ahaz dalam Yesaya 7. Nanti saudara baca saja di rumah. Minta tanda apa Raja Ahaz? Disampaikan oleh Yesaya seperti itu. Apakah firman Allah benar ya? Ya. Ahaz ya, sebagai seorang raja, dia tidak minta apa-apa. Enggak, Yesaya, enggak Tuhan. Ya. Saya enggak mau mencobai Tuhan. Saya tidak mau menyusahkan Tuhan. Ya sepertinya alasan ini masuk di akal. Dan rohani. Bukankah kita seperti itu kan? Iya, kebanyakan kita enggak Tuhan. Ya, karena kita terbiasa tidak mau merepotkan keluarga, orang lain. Bahkan orang-orang di sekeliling kita akhirnya enggak usah saya bisa kerjakan sendiri. Iya. Nanti saya selesaikan sendiri ya. Ya seperti Raja Ahaz seperti itu. Seolah-olah alasannya rohani saudara-saudara. Tetapi saudara perlu ketahui sebenarnya Ahaz tidak percaya. Dan Ahaz meremehkan Tuhan. Ya jadi hati-hati saudara-saudara ya. Beda dengan Hizkia. Nabi Yesaya saat datang kepada Hizkia, Nabi Yesaya menantang kepada Hizkia, minta apa? Minta tanda apakah engkau, hai Raja Hizkia? Raja Hizkia meminta penghitungan waktu, ya, di waktu dulu itu yaitu lewat bayangan ya, tiang yang mengukur bayangan ya. Umumnya bayangan itu kalau kena matahari pasti maju ya. Ya. Tetapi Raja Hizkia minta kebalikannya. Ya, orang Malang bilang wali aneh ya, minta kebalikannya. Yaitu 10 ya langkah mundur ya saudara-saudara. Artinya 10 jam. Dan Tuhan herannya saudara-saudara, Tuhan mengabulkan. Haleluya. Ya, Tuhan senang ya. Dan permintaan Raja Hizkia ini dipandang oleh Tuhan adalah permintaan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini mintalah dengan iman kepada Tuhan. Mintalah hal yang sukar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah yang seperti engkau?
mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat mujizat. Amin. Puji Tuhan. Engkau pembuat mujizat. Engkau pembuat keajaiban. Ini adalah nyanyian Musa dalam kitab Keluaran 15. Dan dalam kitab Wahyu juga pasal 15 pun nyanyian Musa juga disampaikan lagi. Ini luar biasa sekali. Mintalah saudara-saudara hal-hal yang sukar secara manusia. Supaya sukacita kita penuh. Ya, seperti dalam Yohanes tadi. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan bersukacita. Haleluya. Bapa Sorgawi ingin anak-anaknya itu bergembira. Ya, bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 10. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik ya dan yang jahat. Ya, antara yang baik dan yang jahat. Nah, ini adalah satu kisah ya saudara-saudara, satu kisah Raja Salomo. Di mana setelah Salomo memberi persembahan yang begitu besar, begitu banyak, ya saudara-saudara, Salomo dalam keadaan tidur ya dalam 2 raja-raja ini, saudara-saudara, saya baca ulang lagi. Dan sesudah mereka sampai di seberang ya, berikutnya, ya Salomo ya saudara-saudara, Salomo, kita fokus kepada Salomo ya. Salomo saat memberi persembahan kepada Tuhan ya, pada waktu itu Salomo mendapat mimpi dari Tuhan. Dan saudara perlu ketahui bahwa Alkitab juga menceritakan ada begitu banyak mimpi-mimpi dari Tuhan. Termasuk mimpi yang Tuhan sampaikan kepada Salomo. Dan Salomo pada waktu bermimpi, ya dia menyampaikan kepada Allah hal yang sebenarnya. Ya kalau kita dalam keadaan sadar kita bisa berbohong ya, kita bisa mendustai. Tetapi dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan bermimpi, Salomo luar biasa sekali. Ya. Salomo ditanya oleh Tuhan, ya oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, ya Alkitab katakan, atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Haleluya. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Puji nama Tuhan. Jadi Raja Salomo ya, saya ulangi lagi saudara-saudara. Tuhan itu melihat hati Salomo. Tuhan juga melihat korban Salomo bagi Tuhan yang sangat diperhitungkan. Jadi korban Bapak Ibu Saudara pun sangat diperhitungkan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan Dia perhitungkan apa yang engkau lakukan buat Tuhan. Seperti itu juga kepada Raja Salomo. Tuhan datang sekali lagi dalam mimpi kepada Salomo dan Tuhan katakan, minta apa daripadaku. Biasanya orang dalam keadaan mimpi itu tidak bisa menipu atau berbohong. Yang dimintakan oleh Raja Salomo adalah hati yang paham, menimbang perkara, atau katakanlah roh hikmat dan roh pengertian. Sebenarnya ada 3 ya saudara-saudara ya, pengertian, hikmat, dan pengetahuan. Kalau hikmat dan pengertian itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kalau pengetahuan itu merupakan proses belajar dan mengikuti pendidikan atau kursus atau pelatihan. Apa yang diminta oleh Raja Salomo sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Bahkan apa yang tidak diminta pun
Tuhan berikan kepada Salomo. Haleluya. Seperti apa? Kekayaan, harta benda, kemuliaan. Ya, dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang ketiga ini saudara-saudara, mari pada pagi hari ini minta harta rohani. Harta rohani apa yang saudara inginkan? Dalam Kolose 3 ayat 20, mintalah roh yang taat. Mungkin kita sudah taat. Dalam Amsal pasal 1 sampai 31, saudara-saudara, kalau saudara baca, saudara pelajari, cermati, di situ ada kata hai anakku, sampai 30 kali. Artinya apa? Artinya Bapa Sorgawi adalah orang tua kita. Iya. Ketaatan itu sangat penting, saudara-saudara, di zaman saat ini. Bahkan ketaatan itu bukan hanya penting di waktu yang lampau atau perjanjian lama. Tetapi sekali lagi masa sekarang, ketaatan itu sangat-sangat Tuhan kehendaki. Dan standarnya Tuhan itu tidak dikurangi, saudara-saudara. Standarnya Tuhan itu tidak dikurangi. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita harus taat. Lakukan firman Allah. Dalam Mazmur pasal 21 ayat 3, Tuhan mau, Tuhan mau saudara-saudara, mengabulkan apa yang menjadi permintaan saudara pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat tangan di rumah saudara masing-masing. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Bahwa saat kami meminta maka kami menerima. Engkau menghendaki kami ya Tuhan meminta kepada Engkau dengan iman. Meminta apa yang menjadi kebutuhan kami, meminta apa yang sukar ya Tuhan, bahkan meminta urapan yang 2 kali ganda yang datang daripada Engkau. Kami percaya ya Tuhan, sebagai gereja-Mu di akhir zaman ini, Engkau akan nyatakan ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu ini untuk setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Tidak sia-sia, hadirat Tuhan boleh mereka rasakan, jamahan Tuhan boleh mereka rasakan, dan kegenapan janji-janji Allah seperti firman Allah pagi hari ini boleh menjadi milik bagian untuk setiap jemaat, untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Oh Tuhan, Kau yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib atas setiap hidup anak-anak-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kasih. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, khususnya jemaat GPDI Maranatha dan saudara-saudara semua dimanapun saja saat ini berada. Saat ini tiba waktunya kita akan memberi persembahan. Nah, sebelum kita memberi persembahan, mari kita merenungkan firman Tuhan buat kita semuanya. Nah, firman Tuhan, renungan ini akan saya beri judul dengan pelayanan belakang layar. Ya, apa itu pelayanan belakang layar? Nah, mari kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi ada kelihatannya ini sudah 13 orang ya, Yesus dan 12 murid. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu
Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Nah, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wah, luar biasa sekali ya. Dalam terjemahan yang lain, baik itu firman Allah yang hidup dan terjemahan Alkitab yang lain, di situ disebutkan mereka itu, para perempuan ini menyisihkan sebagian milik mereka. Ada juga yang menjelaskan bahwa membelanjakan hartanya atau dengan biaya sendiri. Terjemahan yang lain juga menyebutkan mereka itu sering membantu keperluan. Nah, demikian juga dalam terjemahan mudah dibaca disebutkan mereka itu dengan uang mereka sendiri. Wah, luar biasa ya, jelas sekali bahwa 12 murid Tuhan Yesus itu semuanya orang laki-laki ya, semuanya pria. Kenapa ya muridnya Tuhan Yesus itu terkenal 12 murid ini pria? Tapi kita akan melihat sebentar ya. Dalam budaya Yahudi ya, perempuan itu tidak boleh belajar kepada guru atau sekolah ya. Tetapi di sini dalam ayat yang kita baca ini, Tuhan Yesus itu sedang mau mengangkat para perempuan itu dari perhambaan, dari keadaan yang rendah ya, kepada sukacita persekutuan, sukacita pelayanan. Jadi dengan mengizinkan para perempuan ini mengikuti Tuhan Yesus ya, menjadi murid-murid Yesus, nah Tuhan Yesus menunjukkan bahwa semua orang itu sama di mata Allah. Sehingga para perempuan ini bisa mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan uang mereka. Nah, dalam bacaan Alkitab kita hari ini ya, memang ya kita bisa melihat sekilas ya, beberapa orang ini melayani Yesus itu tidak secara kasat mata ya, di belakang layar. Itu pelayanan mereka ya, wanita-wanita ini tadi ya. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya ya, pelayanan orang di garis depan atau bapak-bapak yang mulia, yang terhormat dan lain sebagainya itu ya, seringkali ya, baik itu gembala-gembala, baik itu penginjil, baik itu pengusaha atau aktivis-aktivis di gereja ya, pokoknya pelayanan yang luar biasa itu ya, mereka semuanya ini bisa menjadi sukses seringkali karena ada yang mendukung, yaitu didukung oleh orang-orang yang pekerjaannya tidak terlalu kelihatan, yang saya beri nama pelayanan di balik layar ya, di belakang layar, yaitu para ibu-ibu, para wanita-wanita ini ya. Ya, walaupun demikian pelayanan di balik belakang layar ini sama pentingnya. Nah, meskipun ibu-ibu itu bisa menyokong suami ya, sehingga bisa sukses dan dihormati karena ibu-ibu terus ya menyemangati suaminya. Nah, sebaliknya ibu-ibu ini juga bisa menjadi sumber malapetaka bagi suaminya sebagai orang yang terkemuka itu gara-gara ya wanita atau istrinya. Tetapi sekarang kita melihat ini pelayanan dari Tuhan Yesus yang luar biasa ini dalam rangka penginjilan ya, memenangkan banyak jiwa-jiwa, juga disokong oleh para perempuan yang melayani di balik layar atau di belakang layar. Mengapa perempuan ini kok bisa melayani Tuhan itu dengan uang mereka, dengan kekayaan mereka? Yang pertama, karena wanita ini memang wanita karir, punya pekerjaan. Tadi ada yang jadi bendahara Herodes, ya itu punya pekerjaan, punya gajian. Tetapi yang kedua, mengapa wanita itu bisa melayani dengan kekayaan mereka? Karena suaminya memang bisa memberi uang belanja, baik itu tiap minggunya atau mungkin tiap bulannya. Ya, karena gajiannya itu ada mingguan, ada bulanan. Nah,
uang itulah yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Dan cukup untuk memberi persembahan-persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau para perempuan di sini ini bisa melayani Tuhan itu dengan kekayaan mereka, dengan uang mereka, tentunya saya berharap jangan sampai ya para bapak-bapak ya, suami-suami lantas tidak bisa melayani Tuhan dengan kekayaannya, dengan uangnya. Kenapa? Karena dihabiskan sama istrinya. Atau mungkin ya uangnya memang tidak cukup ya saudara-saudara ya. Tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana para perempuan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Jadi para bapak-bapak, para ibu-ibu, serta saudara-saudara semuanya. Mari seberapa yang kita bisa miliki hari ini, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Mari kita mau memberi untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami dengan apa yang kami miliki. Kami mau melayani Engkau dalam pelayanan. Mungkin itu pelayanan di balik layar. Tetapi keuangan atau apa yang kami miliki dalam bentuk persembahan ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Untuk Injil itu bisa disampaikan ke seluruh pelosok bumi ini, di Indonesia ini, di kota kami ini. Karena ada orang-orang yang cinta pekerjaan Tuhan. Mau menggunakan kekayaannya, uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kami siap memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan sekarang ini kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi persembahan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berikan saudara apa yang saudara miliki, karena pemberian saudara itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, kembali kita tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami tidak mau sia-siakan. Haleluya. Itu sebabnya kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi jemaat. Lewat kebenaran firman Tuhan kami semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dan berakar akan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami doakan jemaat Maranatha yang saat ini alami kesulitan, pekerjaan, finansial, sakit apapun yang menjadi beban hari Tuhan. Taruh tangan-Mu di atas jemaat Maranatha. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri berkat-berkat, harapan-harapan yang daripada Engkau Yesus. Terima kasih. Diberkati pekerjaannya, usahanya, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati juga setiap pelayan yang terlibat melayani pada hari ini. Berkati juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Nanti berkat Tuhan sepanjang minggu ini yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, bagikan link ibadah online GPDI Maranatha Malang kepada saudara-saudara, kepada kerabat, kepada keluarga, kepada teman-teman, supaya semakin banyak orang boleh diberkati melalui pelayanan GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.